warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Ingkang kula hormati ke pemerintahan desa, muspika kecamatan, juga bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara tasyakkur sekaligus halal bihalal musola assalam. Muga-mugia kula lan panjenengan sami sedaya keparingan hidayah, rahmat lan barokah Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Ora kerasa maning kula lan panjenengan sami ketemu maning karo bulan Syawal. Alhamdulillah, itu juga nikmat saking Gusti Allah, karena banyak sedulur-sedulur kita sing wis beli ketemu maning karo bulan Syawal, wis kekukut zaman corona, kekukut zaman ya corona. Masih tersisa pula lan panjenengan sami masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kuayanga pula lan panjenengan sami bengikin wis langka. Itu adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ya itulah enake dari wong Islam, urip bagus mati bagus. Makanya kula lan panjenengan sami bersyukur masih dipertemukan ning alam dunia kian kang wapa kanggo nambahi amal perbuatan kula lan panjenengan sami sanggup besok ngadep maring Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya digawe acara halal bihalal, ketemuan lambangnya karo kupat. Dia kan lambangnya karo kupat. Kenapa sih jekang bakal hari raya identik dengan kupat? Karena bakal raya itu, hari raya itu hari dimana manusia mengakui ning kesalahannya. Bakal jare bahasa kenene arane kupat ngaku lepat. Maksudnya manusia kang hebat itu adalah manusia kang ngakui ning kesalahan. Nalikane anak manusia kang ngakui ning kesalahane berarti kian manusia kang bakale dadi wong bener. Tapi nalikane anak manusia ngakune bener bae berarti kian bibitane wong ora bener. Jelas durung? Wong bakal ngaku salah berarti wong arep dadi wong bener. Tapi bakal wong ngakune bener bae berarti bibite wong salah. Karena bibite wong salah ku ngakune ku bener bae. Tapi nalikane kula lan panjenengan sami ngakui ning kesalahane, kiyen kang dadekaken jagat akur karo sedulur, akur karo tangga batur. Kenapa? Karena ketika orang mengakui kesalahannya, beli mungkin geger, beli mungkin ribut, beli mungkin tukaran. Jadi ne anane geger, anane ribut, anane tukaran karena masing-masing ngaku ne bener kabeh. Nggih mboten. Makane jare wong tua pengen kupat uripku kudu gelem ngaku
lepat wong lanang karo wong wadon ning omah. Kenapa tukaran? Lanange ngrasane bener, wadone ngrasane akhirnya tukaran. Tapi nalikane lanange ngerasa salah, wadone ngerasa salah, insyaallah beli bakal geger, beli bakal ribut, beli bakal tukaran. Sing lanange ngotot duitku pada mendi, kita luru duit tunggal dina angger bae entok. Sing wadone iya Kang, kita sing salah nyuwun agungen pangapunten, dak priwensi anak kudu mangan, bocah kudu belanja, jadi duitku beli tek pangan dhewek kok kanggo bayaran kuwen, termasuk Bang Dina Selasa, Bang Dina Rebo, termasuk Bang Mekaret Edik plus Bang Syariah. Alhamdulillah sing lanang ndelok kenapa anak Bang Mekar ya dika pengen tuku kuon duite sing endi, sampean pengen tuku kuon duite sing endi. Kadang-kadang ya salah wadone kenapa utang Bang ora wara-wara lakine. Wis meneng aja pendelak-pendelik ning wong dikakene. Cuma kita kandak utang Bang kok sing blatine wong. Menang weruh kader kemenusa-menusane. Iya begitu kita ngomong makin terus ndeluk pendas. Ya kenapa? Iya kadang-kadang gula lan panjenengan sami dadine geger, dadine ribut, dadine tukaran. Kenapa? Karena masing-masing ngakune bener dhewek. Ya ari utang Bang Waram aja kon nenek bloli jeneng wong lanangku. Nekakaken dhewek beli, ya ngutangaken beli le sampeane maning yang wong utang dipangan bebarengan arep ditanggung jawab dhewek ya bodoh temen uripku. Ngutang Bang dipangane bareng karo lakine ditanggung jawab dhewek de lakine ora werusi. Menene nagi aku aja mengumah justru aku ngenteni ning warung ngarep bae ana sing mekonanku ya baya. Ya Masya Allah. Makanya berawal dari sebuah pelajaran kehidupan kula lan panjenengan sami. Wong tua kula lan panjenengan sami ingandani anak putu ki ya beli Quran, beli hadis, tapi memang nyatane penitus. Jadi wong tua kula lan panjenengan sami didik muruki anak putune beli nganggo kitab. Loh kenapa jangan wong tua pengen didik orang nganggo kitab? Karena wong tua wis paham anak putu ki males waca. Makanya para wali zaman bengen ninggalaken ning anak putu ki dudu kitab. Tapi apa? Tapi peribahasa, petata petiti, perlambang di dalam kehidupan. Makanya wong tua kula lan panjenengan sami bengen ya kan ngandani ning anak putu jom besok bokat gede kelawon-lawon urip pengen selamat dunia sampai akhirat aja kari ning ngarep omah gantungan kupat lepet tangtang angin kun ku apa kun ku pelajaran kanggo anak putu. Maka urip pengen selamat syaratnya kupat kudu gelem ngaku lepat, kudu gelem ngaku salah, bari aja geger bae, bari aja tukaran bae. Syaratnya yang ngaku lepat ya wong halal bihalalan, ya wong halal bihalalan kan ngakui kesalahan pangapura ya bokat kita ake salahe ake dosane mumpung dina kieu Syawal kita njaluk pangapura. Saya mboten saya semono bagusnya ku ya perhatiin baik semono dina rayane yang masih musuhan diajak salam terus gelebak balik ya anak menusanya ya lah ya iya makanya ya urip bakal di wong blena. Kenapa jadi blena? Karena laka batu laka sedulure uripe kula lan panjenengan sami bisa adem, bisa ayem, bisa tentrem kapan nalikane sadesa mekar jati dadi batur kabeh adem uripe usahane lancar. Kenapa? Karena bature akeh sedulure buka warung yo bature pada teka yang bature ora daripada ngupai untung wong mana-mana ya masih mending batur
batur dewek tapi nalikane menusa lah ka bature lah kasing akur karo tahulane dagangan arep sapa sing tuku dong lah kasing sing akur makane belajar dalam kehidupan kula lan panjenengan sami wong tua kula lan panjenengan sami gawe lambang kehidupan. Kadang-kadang kita maning terpatok dengan lambang. Oh berarti bakal gantungaken kupat lepetang angin itu berarti kun Gusti Allah dudu kun ku pelajaran. Kenapa digantung ning depan lawang supaya anak putu selalu eling. Oh iya kita kudu kupat uripku. Kudu gelem aku lepat arep manjing maning katon maning manjing maning katon maning. Dudukun mah bakal digantungi kupat lepet sangkang angin ku jek konene setan beli gelem anjing ya kune setan dipopodo karo kaya konon-konon bae. Lah ya iya. Jadi apa pelajaran kehidupan kula lan panjenengan sami dadi wong tua bengen gawe cerita, gawe pelajaran kanggo anak putu kanggo perlambang. Ya kan bakal syukuran nganggone tumpeng maksudnya manusia bakal urip pengen selamat dunia sampai akhirat kudu duwe tuntunan sing lempeng maka diarani tumpeng. Jadi tumpeng-tumpeng ku tuntunan sing lempeng kan kaya apa tuntunan sing lempeng esok delengan sing ngawit segane sega tumpeng bengen iku beli padu sega arane sega wudu. Kenapa diarani sega wudu? Karena bengen wong ngadang tumpeng beli kena ucul banyu wudu. Musekian masih ada jakan jagat dermayu masih ake. Kapan nalikane adang rasul? Oh, sing adang rasul kan beli padu wong milih aja pun mau rilok adang rasul. Wakan bae sing biasa adang rasul. Kenapa? Karena adang rasul itu adalah sebuah cara masak sega kira-kira ake barokah sing ngawit gawe pawon dongake ngetap bata pertama ke bismillahirrahmanirrahim niat isun adang rasul pawone pawon iman dang Islam kukusane sing man sabisa dong apun. Nah iya pragat gawe pawon banyu wudu pragat banyu wudu ngucap bismillahirrahmanirrahim niat adang rasul disulet sampai tekan mateng beli kena ucul banyu wudu beli kena batal banyu wudu maka segane diarani sega wudu. Barokah jangan ya jelas barokah yang wacana masake maca bismillah ake dongane bareng segakin malah kabarokah. Kenapa lah kabarokah? Karena bakal masak ora hilok dedonga bruk banyune bruk berase colok empu menti sing masake nggih badan. Lah ya iya barokah ya priwen barokah yang masak sega bae ora ilok dedong wong bengen subhanallah ya kan manjing pawon bismillahirrahmanirrahim nyalakaken ya geni bismillahirrahmanirrahim berapa bismillah wong tua kula lan panjenengan sami dibaca untuk memasak sebuah nasi apa maning pentol kereke kari siji nrekel pisan bismillah. Ya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim bari aja mati sih ora. Berapa bismillah untuk satu kali masak nasi makanya segane barokah. Kenapa barokah? Karena akeh penyuwunan maring Allah subhanahu wa ta'ala maka segane diarani sega wudu pun tuntunan kang lempeng ku gage banyu wudu. Lah terus ya kan bakal wis banyu wudu menungsa ki arep padapa nglakoni salat endi jek kabeh salate wong tua gawe gambaran ke singaran salat modele kaya kene maksudnya singaran tumpeng ki blindodok dhewe kan dibaturi karo panggangan ayam makanya delengan panggangan ayam ning tumpeng sikile beli pating celalang sikile ditekuk sewiwine ditekuk endase ditekuk terus disungsepna kaya wong lagi apa? Kaya wong lagi sujud berarti tuntunan sing lempeng uripe kula lan panjenengan sami apa gage ya banyu wudu lakonana salat makane aneh bakal wong ana wong tiyang gawe tumpeng terus beli salat belajar ning endi maune
Lho kenapa ya? Karena tuntunan kaklempeng iku didakwakan saking wong tua gak ge banyu wudu lakonana sholat. Karena tiang kehidupan kula lan panjenengan sami, ketika sholatnya itu tegak, ketika sholatnya itu kuat, maka hidupmu akan mendapatkan kedamaian dunia sampai akhirat. Bayangin belajar bagaimana hidup sing endi jangan belajar sing sholat. Ketika dipai waktu ning Gusti Allah sedina padelikur jam, engkau belum bisa mengaturnya. Maka karena kita tidak bisa mengaturnya, akhirnya urip kayak kenen-kenen baik. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kata waktu, baik itu wal asr, wal laili, wasyams, wad-duha. Kenapa? Itu modal dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada seluruh manusia. Sama modalnya sing Gusti Allah. Apa jangan waktu. Modal yang Allah berikan terhadap manusia semuanya sama, itu waktu. Arep sugi, arepan melarat, arepan rakyat, arepan pejabat, arep gede, arepan cilik, semua dikasih waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hari satu malam 24 jam. Pada beli sing sugi padelikur jam, sing melarat bukan kebagian 11 berarti ini melarat tuh. Pada kan? Pada sing gede padelikur jam, sing cilik padelikur jam, pejabat padelikur jam, rakyat padelikur jam. Semua orang dikasih waktu yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika dalam kehidupan kita berbeda-beda adalah cara kita dalam memanfaatkan waktu. Kenapa uripe kita mekonon-konon bajakan? Karena waktune sampeyan entok nang gelangap blongo. Menghabiskan waktu dengan nganggur. Iya kan? Makanya Islam menggerakkan kehidupan kula lan panjenengan sami agar manusia bisa mengatur waktu dari kapasitas mana? Penegakan sholat dalam kehidupan. Kita wong Islam diperintah ning Gusti Allah sadurunge srengenge metu kudu pada tangi. Kenapa? Karena nglakoni salat subuh. Begitu hebatnya Gusti Allah ngatur. Manusia ki durung bisa ngatur waktu, diaturakan ning Gusti Allah. Sedurunge srengenge metu kita wong Islam wis tangi nglakoni salat subuh. Ba'da subuh silakan kamu yang petani berangkatlah ke sawah, kamu yang bekerja persiapkan pekerjaanmu untuk di kantor, kamu yang berpedagang berangkatlah berdagang sebelum matahari itu terbit. Berarti pergerakan ekonomi umat Islam dimulai sebelum matahari itu terbit. Betapa hebatnya Islam. Kita nih ngubek-ngubek kayak ganjaran, sing penting subuh, itu subuh turu maning ya ketinggalan bae uripe. Nah iya, kenapa? Karena tidak bisa memanfaatkan waktu. Orang-orang yang hebat itu adalah orang yang mampu memanfaatkan waktu secara efisien. Selalu belajar di dalam kehidupan niteni dari wong tani yang dititeni priwen carane kira-kira pertaniannya kita bagus. Alhamdulillah mekarja wis mulai rame caplike pirang-pirang. Alhamdulillah karo kita modelnya makinin. Alhamdulillah. Kenapa ya? Ini kan pemakan tanaman yang bermanfaat. Kadang-kadang kita wong Indonesia gawe tandurannya wong kanak-kanak sing ora kena dipangan. Ngarep umang nanduri adenium, ngarep apa adenium, ora kena bola ora kena cowel kan. Nah iya, hanya sekedar keindahan, tapi bahkan nanduri ceplik. Alhamdulillah kin ceplik jenis baru kin. Iya kin sing lawas ceplik lawas metuan lawas kin bibit gak usah tahun 2 tahun kin mbet dongol wiwitannya bisa gede konene. Iya ora ya kaya tak gelemna beda kin beda kin ceplik lawas kin. Nah iya kenapa? Ya karena memang kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Dalam hal bagaimana menciptakan produk makanan. Kadang-kadang kitanya ini lupa. Kita orang Indonesia harus bangkit dalam bidang teknologi. Bahkan bidang teknologi memangsa ngubeka karo rombongan Amerika. Kenapa? Karena mereka sudah lebih dulu mempelajari tentang teknologi.
Teknologi yang kita pakai sekarang itu bekasnya Amerika 30 tahun yang lalu. IPv4 sing dinggo live streaming benghikin ke 60 tahun yang lalu sudah ditinggalkan oleh Amerika. Sekarang sudah dimunculkan IPv6. Muncul meng Indonesia, ngenggone gak durung ngerti. Priwen ngisi pot deh. Iya, itu kalau urusan teknologi kita ketinggalan. Tapi secanggih apapun teknologi, mereka tetap butuh makan dan kita punya kesempatan untuk itu. Permasalahannya kita beli cerdas, masih ngenteni ya ke bom biar pantandur ngenteni Oreo subsidi nih jadurung teka-teka sih. Kenapa? Ya karena selama ini pertanian kita bergantung kepada orang lain. Alangkah hebatnya ketika Mekarjati membangun sebuah pertanian tanpa bergantung kepada orang lain. Gawe Oreo dewe, gawe pupuk dewe, gawe insektisida dewe bila perlu. Supaya apa? Supaya betul-betul pertanian kita mandiri di dalam kehidupan. Dan itu bagaimana Anda memanfaatkan waktu. Karena gawe obat publik aja mendadak gawe kopi enak hari blok kopinya serok gulanya cur banyak panasnya peragat tapi bakal gawe obat harus ada penelitian. Nah iya, oh ini dipangani ular priwin caranya kira-kira encungin aja dipangan ular. Kita teliti dulu di sekitar kita wiwitan apa sih orang ilok dipangan ular. Jelas aja angkabe godong dipangan ular jare siapa godong serai mah belilok dipangan ular. Iya, iya godong kemangi. Kenapa ular beli mangan godong kemangi? Kenapa ular beli mangan serai? Mungkin karena aromanya. Coba, iya kan jadikan aroma encung ini menjadi aroma serai, menjadi aroma lainnya. Semprotakan gelemangan beli. Itu perlu uji coba. Nah ya iya, bagaimana memanfaatkan bumbu dapur menjadi menjadi pupuk, menjadi obat. Disatukannya antara jahe, laos, bawang putih, semprotakan durung mempan, tambahi racun gadung. Konon ora hajar gadungnya ditaruhi mono masih durung mati gadung. Apa? Oyot serene. Woi, racun kita lebih ganas daripada racunnya wong anak-anak. Aja mani ular wong tewas tahun. Cuma permasalahannya kita tidak pernah melakukan riset dan penelitian dalam bidang itu. Pengennya tuku baik. Enak wis dadian jakang ari cret semprot kali cret semprot. Ya kita tidak pernah berpikir. Maksudnya apa? Ya itulah wala asri. Kenapa mereka lebih maju? Karena mereka lebih dahulu meneliti. Lah ya iya, Jepang gawa bibit sing kene ditandur ning Jepang, encung sewentis-wentis. Bibitnya oleh tukune kita ning Jati Barang, tepet digawa tekan kana. Iya kula duwe batur ning Jepang. Nah, ya alhamdulillah encung sudah buah, tak belum sewentis-wentis encung. Nandur walu ki karo anake gede walu. Ini obatnya jenis apa? Akhirnya saya pesen kira kau bakal balik sing Jepang, kita mau orang jaluk oleh-oleh duit, orang oleh jaluk oleh-oleh apa? Nah, kita jaluk oleh-oleh obat pun. Oh, bakal tekan kayaknya kan kone diteliti mengandung apa-apa ini. Itu kenapa? Karena kita mempunyai lahan yang begitu luas, tapi tidak mampu untuk memanfaatkannya. Walau yang berkembang itu pertanian hidroponik ya tergeguyu yang tahan masih nabrak-abrak nandulin ning banyu lah kepegawaian. Lu sampean jangan sekarang mengelola hidroponik, kita kan beli duit karang uripe. Nah, karang habis ditutupi kabeh karo paving block. Jadi pengen nanduran ya wis lah nganggo banyu. Oh, namanya sistem hidroponik. Lebih saja kan alhamdulillah. Hilang sayuran belilok tuku pakcoy iya kan salad air dan lain sebagainya itu bisa ditanam kalau kita mampu memanfaatkan segala sesuatunya akan menjadi sebuah keindahan. Makanya disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala tentang waktu, dan ketika berbicara tentang waktu apa kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusrin, manusia dalam kerugian besar ketika sudah berbicara tentang waktu. Hari keduhung tinembung
nguri nelangsa ti demung tua kari dengake beyak itaku lamun pengen nurut ning bapak memangsa makenina nggih mboten iya itaku lamun pengen nurut ning sama makoko aja kawin karo pun kumangsa makenina urip benar. Jadi ketika berbicara tentang waktu manusia merasakan rugi innal insana lafi khusrin, benar-benar dalam kerugian. Kenapa kita dalam kerugian? Karena kita tidak pernah memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh kenapa? Ya karena mau sholatnya karepe dewek. Pengaturan waktu yang tepat itu dari mana? Dari penegakan sholat di dalam kehidupan. Subuh tangi mandege kapan direne wong menggawe ketika adzan zuhur mandega dan menggawe singawit esok awake pegel ngilangaken keringet ngilangaken pegel raupa banyu wudua ngadep karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Peragat zuhur los menggawe maning lanjutkan sesuatu yang belum rampungkan yang belum selesaikan. Sampai kapan? Sampai tekan adzan asar itu berkumandang stop mandek dasar ngenge wisuruh makhluk Gusti Allah pada balik ngandang mangsa menusane beli ngandang-ngandang ya kan begitu indah Allah mengatur kehidupan. Balik ba'da asar kumpul ning omah karo keluarga begitu adzan maghrib anak putu giring mangkat mengtajuk balik-balik ba'da sholat isya. Begitu waya maghrib anak putu makongkon mangkat mengtajuk kabeh maghrib sira balik atus maghrib ayo balik ngaji anak putu digiring kongkon ngaji dhewe endengak nonton TV. Lah ya iya kok balik-balik ba'da sholat isya kumpul ning omah karo keluarga istirahat. Kenapa? Karena sukikine menggawe maning wis diatur ning Gusti Allah ngatur dhewe pada bubu beli tangi kawanan jam 09.00 luhure ya kliwat wong-wong wis pada prakat sira nembe teka ya ble lah ya asar wong wis pragat kabeh ning kono nembe ngrabak balik-balik maghrib jagat peteng ribet adus kebiar terus adus mangan weteng dimpani wareg awake adem terus diadusi dodok gletak les turu tekang subuh mandi. Kenapa? Karena tidak mampu memanfaatkan waktu di dalam kehidupan. Ya tanggung karena ngawitane ka ora bener ora apa akhirnya serba nanggung dalam kehidupan karena awal tangine kawanan waktu tidak dimanfaatkan secara maksimal. Makanya innal insana lafi khusrin illalladzina amanu. Siapa orang yang tidak rugi adalah orang yang benar-benar percaya kepada Allah Subhanahu ngandel karo Gusti nurut ning perintahe Gusti Allah. Sok sing salate tegak tangine esuk-esuk kerjane bener seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah dijalankan yakin uripe adem uripe ayem uripe tentrem. Kenapa? Karena sudah yakin toh dunia ini diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menggawe akan kaya ngapa, ibadah akan kaya ngapa, bahkan durung rezekine ya mangsa teka. Makanya uripe ya santai. Begitu orang oli duit ya bokat durung rezekine, bokat sukiki oli. Kadang-kadang kita menusanya kaya wong ya sing penting bakal kita nih menggawe gak oli duit dari siapa? Lah ya iya menggawe melung proyek khusus sebulan kari waya bayarane bae mandoreng bedal arep tulung ning sapa sira. Iya. Ya iya wong cangkeme manusia kan gampang bae. Ya magake rezeki sing bagi Gusti Allah gecekan hari ora menggawe mah angger ora mangan jare sapa. Bakal beli kerja beli mangan. Begitu tekwalik pertanyaannya awit kapan sampean bisa kerjaku? Awit cilik ya ora nembe 5 tahun iki ya nembe 5 tahun ngomongnya bakal beli menggawe beli mangan bakal beli kerja beli mangan jebral lahir ning alam dunia sing arane manusia bisa menggawe apa menggawe durung ana rezekine beli ana bisa nih akeh kiriman gara-gara duwe bayi
iya ora tembolah ka bayi mah gede raya belak sing ngiring dikako nggak bisa nih iya kan itu rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya kan gede umur 2 tahun 3 tahun wis bisa mola durung mangan beli ada rezekinya beli kenapa apa tempokin bisa menggawe ngomongnya bakal beli mola beli mangan hari pengen mola apa dikako anda tuman manusia kayak kene maksudnya berapa puluh tahun engkau pungkiri nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kongkon beli sengsara nih priyen dipai segala-galanya Gusti Allah masih mungkir bae kurang sepirane Gusti Allah ning manusia didadekaken makhluk kang paling bagus laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim aku ciptakan manusia dalam bentuk kang paling bagus sok tanding karo makhluk ke Gusti Allah sejene manusia bagus endi sok jejeren bokat beli ngantel kalame Gusti Allah manusia tak ciptakaken dari Gusti Allah sebagai makhluk kang paling bagus beli ngandel sok dijejer manusia karo mbe bagus endi bagus endi bagus bagus mbe wallahi ya iya kan ngejejer maning manusia karo kebo bagus endi bagus manusia ya sing bagus kebo ya berarti kebo kan ngono lah ya iya apa ini membuktikan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim begitu sempurna Allah menciptakan manusia beli tanggung-tanggung ya tapi kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala segala sesuatunya seringkali memungkiri nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala makanya Allah juga tidak segan-segan untuk menjerumuskan manusia ke dalam tempat yang hina sekalipun kapan ketika manusia itu tidak tunduk tidak mengikuti aturan agama Allah Subhanahu wa ta'ala maka manusia itu akan disebut hewan dalam kehidupan kok bisa aja kan? Iya bisa memang kalau tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala bakal dikasih gelar hewan dari mana gelar itu muncul yang nggak tahu sudah jadi dan tercipta dalam kehidupan masyarakat kapan ketika manusia itu tidak tunduk dengan aturan agama Allah Subhanahu wa ta'ala maka bakal diarani satuan masa aja kan ya sok ditenana ada wong lanang karo wong wadon kumpul bareng seumah tapi ora ilok nikah ora ilok kawinan berarti kuwen arane kumpul jatuhan itu kenapa? Karena tidak mengikuti aturan agama Allah Subhanahu wa ta'ala sok sih ngundang wali ngundang saksi iya kan terus ada ijab kabul kumpul bareng seumah kumpul apa bukan karena sudah mengikuti aturan agama Allah Subhanahu wa ta'ala jadi manusia yang tidak mengikuti regulasi aturan agama Allah akan dinyatakan sebagai hewan dalam kehidupan lanang, gagah, ganteng bahkan nguyung adem ya kayak jaran jatuhan jatuhan bocah wadon ayu tapi kelayaban bae mangkat sore balik esok arane kupu-kupu satuan gitu uang suki ngutangaken duit 1 juta balik 2 juta 2 juta balik 3 juta 4 juta balik 5 juta maka diarani lintah satuan gitu lah ya iya jadi ketika kita tidak mengikuti aturan agama Allah Subhanahu wa ta'ala engkau akan disebut hewan bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala begitu jelas mengatakan ketika manusia tidak mengikuti aturan agama Allah Subhanahu wa ta'ala ulaika humul an'am balhum adul bahkan lebih mulia hewan daripada manusia ketika manusia itu tidak tunduk dengan aturan Allah masa jakang hewan lebih mulia iya dalam kenyataan bisa akeh contoh gambarnya apa badak uang kasatuan badak gelengan botol gambare badak satuan tapi ternyata ning jerone banyu putih dinunge adem enak bisa gawe sehat padahal gambare satuan tapi ternyata diminume enak malah ana botol gambare wong tua jenggoten dinunge blenger
Nah iya dalam kehidupan bisa contoh nggambare badak di inunge enak, malah sing gambare wong gawe mabuk. Nggak mending kalian gambare beruang, ternyata ning jerone susu bisa gawe adem bisa gawe sehat, padahal gambare beruang satuan, malah sing gambare wong topine miring dinunge nglenger ndas. Nah iya, ini regulasi kehidupan kula lan panjenengan sami. Ketika manusia itu amanu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya akan damai, hidupnya akan tentram. Kenapa? Karena dia terlatih di dalam kehidupan. Hadza kulluhu min fadli rabbi. Semua ini dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang kita manusianya sok hebat, sok bisa ngatur. Jangankan engkau mengatur ruang kehidupan, mengatur diri kita sendiri saja yang semene susah aja. Apa berangsane sampean bisa ngatur apa kita dewe? Begitu panganan manjing diolah, diperes sekian dadi getih, kian dadi ampas, kian dadi protein, kian dadi insulin, kian dadi vitamin. Apa engkau ikut berkecimpung dalam semuanya itu? Horilok melu-melu. Apa rambut pada dawa didudu tinggal dina? Oh, yang ada di dalam diri kita saja ternyata kamu tidak bisa mengaturnya. Semua tumbuh dengan otomatis, bahkan rambut alis mentok semono beli bisa dawa nyebrang mata. Benar? Itu semua Allah sudah kasih otomatis. Manusia nggak pernah ikut-ikutan itu semuanya. Tapi dalam kenyataan hidup kita sok hebat, sok ngatur Gusti Allah. Apa yang diberikan oleh Allah protes bae uripku. Grebyak udan bu je Gusti Allah kepriwen hari pengajian ya udah. Iya beli hari wingi organ joko si terang padang jaga dinanda pengajian udah. Iya kita seringkali mengajukan protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah Allah itu kejam. Kita diajarkan dari sejak kecil Allah itu Rahman Rahim. Tapi itu ada bencana, banjir, bencana, gempa, rumah hancur. Apakah itu Rahman Rahim Allah? Ya, itu Rahman Rahim Allah. Itu bencana aja kan. Orang banyak yang mati. Ya bencana sote bagi sing kenang gempa. Tapi bagi pabrik Indomie rezeki gede kunku. Jadi di satu sisi Allah seolah itu membunuh, tapi di sisi lain Allah memberikan kehidupan. Makanya dalam Gusti Allah aja saya beli ketemu konennya. Nah ya iya sampean numpak motor lagi enak-enak motoran metu ning dalan gede ana mobil kaget ngerem sak motore tiba bro sampean yang gluntung sikile kecetit motore rusak rezeki ta blai blai sote jare sampean sing tiba jare tukang urut jare bengkel motor jare tukang onderdil motor. Berarti Allah saat itu ngudunakan rezeki apa ngudunakan belanja? Kan gitu jawabnya. Ya itulah Rahman Rahim Allah Subhanahu wa ta'ala. Maso ibu kaum inda kaum fawaid, musibah bagi segolongan orang, bagi segolongan yang lain adalah rezeki. Jare kita membelai kita net tiba kecetit motornya rusak, tapi satu kali belai berapa Allah kasih rezeki, tukang nguruti oli rezeki, iya kan? Iya, bengkel motornya oli rezeki, tukang onderdile oli rezeki. Alhamdulillah. Lo berarti itu tetap gambaran Rahman Rahim Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan pernah curiga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang kita curiga bae karo Gusti Allah, hari kita sing sembahyang bae wiridan bae angger melarat je Gusti Allah. Iya. Hari kan sing ora sembahyang ora wiridan tuku motor mending tuku motor. Nah iya sering kali kita curiga kepada Allah Subhanahu. Kenapa? Karena dalam pemikiran kita manusia sekarang orang kaya itu adalah orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kaya itu adalah orang yang hidupnya pasti bahagia. No. Kebahagiaan itu bukan urusan kaya dan miskin. Bahagia, it's bahagia. Sugia akeh wong sugi sing uripe ora bahagia. Sing melarat ora bahagia ya lu ya kepisan.
Wong sugih ora bahagia akeh, wong melarat luwih bahagia ya akeh pisan. Wong sugih banyak yang berbahagia, wong melarat juga akeh sing berbahagia. Apa prangsane bakal wong melarat tidak bisa berbahagia? Njare siapa? Justru yang paling banyak mendapatkan kebahagiaan adalah orang-orang miskin. Dengan hal sepele saja wong melarat wis bahagia. Mah saja kan sakti tenan lagi raya jaga takbiran Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Wong melarat ora duwe sega, ora duwe beras. Ning pikirane ya Allah sida rayaan beli ki. Ora duwe apa celetok banyu matang ngenes lagi ngenes lawange digedok tok assalamualaikum waalaikumsalam apa jeto anu jewa anak kiriman sing semak jangan ayam karo kupat alhamdulillah ya berak beli wong lara segala manjluk wah alhamdulillah saking senengnya saking berake bukan hanya satu kali dia mengucapkan terima kasih berkali-kali kesuwun nang to warahan mbok kira ya kesuwun ya kan mangkoke dirampek manjing mengjero disaleni bukan hanya sekedar disaleni karena berake mangkoke dibasuh sawise dibasuh ngelat ini sebret beli nemuki klambine dhewek nggo sebret saking berake saking bungai subhanallah alhamdulillah diulung namaning mangko ketok warahan tok mbok kirane kesuwun nang kader gembung di Mekarjati sing kelingan gua mbok kira dhewe dulur mah batin sirah ya berapa kali dia mengucapkan terima kasih kenapa karena berage karena bungai tapi sok sing digedok umai wakaji sing jangan ayame sepanci dhewe klambine dijejer berase pirang-pirang iya kan gedok lawange assalamualaikum waalaikumsalam apa jeto anu je wakaji kiriman jangan sing semak ae iya kan bahagia beli dhewe ke pirang-pirang ya wis to mancing bae kang salinana dhewe ing pojok wis ngirim nyaleni dhewe bahagia enggak ya ternyata bakal urusan bahagia ya kayak gak mau melarang ya kenapa? Karena orang miskin sudah terlatih bisa berbahagia dengan hal-hal yang sederhana makanya kita wong Islam berlatihlah dengan hal yang sederhana sing penting kumangan dudu lawe apa kan urip dadine akeh kecewane dudu mangan judule lawe apa mangane ning endi bature siapa akhirnya ini yang banyak membuat hidup kita kecewa. Jadi mangan sing enak ujak kapan lu bakal mangan bakal pengen enak lagi ngeli bakal wong mangan lagi ngeli dilawi apa bae gak dadi bareng kita nih mangane orang ngeli akhirnya kan ngejar restoran kian sing enak iya kan lague kian bature karo kian mangkat sing kene gerata tekan kanan tutup kecewa gak? Hanya untuk mencari makan kamu bisa kecewa dalam kehidupan. Kenapa? Karena engkau banyak memberikan syarat untuk bahagia. Sok si mangane sing penting ngeli apa bega les wis oh delengane wong melarat wis apa bega dadi makane subhanallah Gusti Allah wis paling hebat teh begitu sampeyan didadekaken wong melarat bahkan dikasih perangkat kemelaratan dalam tubuh cangkem melarat ya beda karo cangkem sugih wis apa begeles ya iya jare bahasa wong tua mah bakal wis dadi wong larat cangkeme cangkem pawon gulune gulu bengawan wetenge weteng segara lakat berajat tu mama les kabeh Odong boleh manjing, iya kan? Cering, manjing, kolesterol langka, melarat kolesterol apa? Gula darah langka. Jadi wong melarat beli kolesterol, beli gula darah, iya kan? Asam urat langka. Kok bisa? Jangan ya bisa. Kenapa? Karena beli periksa. Ya iya, bisa nih gula darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Dari mana dia tahu? Dia karena sering periksa, sering kontrol. Gula darah bapak nih naik, ini kolesterolnya tinggi, ini asam uratnya tinggi. Wong larat, ya orang weru. Umbuji sirah ketemu ngecok gue jawab. Asam urat dia buah asam urat buah apa? Ya karena beli kontrol. Jadi penyakitnya geberatin mampir nih wong larat.
Jadi penyakit ya aja marah-marah ngono jusira. Kita lagi nongkrong ning kono ora diobat-obati aja. Jadi penyakit gak kewedian wong melarat. Nah ya iya. Lo hebat, mau diberikan perangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cangkem mangan apa bisa laka lara weteng laka mules wong melarat. Beda karo cangkeme wong sugih. Allah kasih cangkem priayi. Wong sugih mah mangan salah setitik be mencret-cret titenan. Iya. Wong melarat sulaka berajat tuh mama esuk mangan di jeruk kruas ora mencret ora. Iya kan? Makanya begitu nih kan geger corona geger makar jati ya santai-santai bah. Iya apa ya sangger baja kang urip mah. Iya kena corona mati nang beli makan mati ya wis bae jujur ngeruyuk aja kita. Iya tapi alhamdulillah. Lu kenapa ya? Karena memang fisiknya para petani, fisiknya orang miskin tuh kuat-kuat. Bisa aja golongan kada virus, sing aran puradan, puradan. Puradan ku racun ke vitamin. Racun lah. Semua orang tahu yang puradan itu racun, tapi delengan mau bakar jati. Ya kan ning sawah nawura kenuradan blara iki tes muradan mangan cireng cememek bae ora wis sumani kelenger ora iya ya kenapa? Ya karena dalam diri manusia itu sudah diberikan perlengkapan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya antitoksin. Jadi ketika ada toksin yang menyerang, antitoksin dalam tubuh manusia itu bangkit untuk menghancurkan virus tersebut. Berarti nanti perang antara toksin dan antitoksin. Kapan antitoksin manusia itu menjadi kuat? Ketika kondisi kehidupan manusia itu stabil, hatinya tenang, pikirannya tenang, antitoksin akan menjadi kuat. Tapi bakal pikirannya kacau, wetenge kacau, hatinya ruwet. Apa yang terjadi? Kondisi fisik melemah, maka antitoksin pun akan lemah. Jadi sing ngarane penyakit kok ternyata tekannya kok sing ati lan pikiran. Udah virus bata atine tenang, pikirannya tenang, kalah virusnya. Nah ya iya, kalau kadang-kadang sok bae titenan. Entah sing nerima BLT kaudanan, tekan omah, mangsa wahi, mangsa ngebresa ngakak-ngakak bae dan kesoli duit. Iya kan? Nah ya iya, tapi begitu mangkat dina maning selasaan tekan dalam duitnya hilang 10.000 balik kudanan bakal beli ngatisi loh. Jadi bagaimana mengolah hati dan pikiran gula dan panjenengan kami menjadi tenang, itu mengangkat antitoksin yang ada di dalam tubuh kita sehingga tubuh kita menjadi fit. Nah, dari mana pikiran itu kacau? Ternyata titen-titeni kekacauan pikiran kita itu dari dosa-dosa yang kita lakukan. Ketika kita berbuat dosa, pasti pikirannya kacau, hatinya kacau. Linganten sok cacaket. Ore ilok ngemet pelemen tangga, kuwen ujuk-ujuk balik singkene ngrawin pelem klepo. Tekan omah ki ndeg weteng ya Allah ana sing weruh beli. Anu beli, iya kan? Bisa turu beli bisa, akhirnya turu ora lali, mangan orang leli. Ketika wong turune kurang, mangane kurang, kondisi fisik akan down, penyakit akan mudah datang. Maka dalam kehidupan gula lan panjenengan sambil belajar. Dari mana pembelajaran itu? Dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tegakkan sholatnya, yakin kader kabeh sing ngatur Gusti Allah. Nalikane wis dikersakaken ning Gusti Allah, enggak ada yang susah, enggak ada yang sulit. Tegakkan sholatnya. Ketika sholatnya itu tegak, apa? Amanu wa amilus sholihat. Jadi amanu itu adalah orang yang percaya kepada Allah, orang yang mempunyai visi dan misi dalam kehidupan. Kenapa orang yang beriman kepada Allah punya visi dan misi? Karena dia punya tujuan. Arep mendi nuju ridho ning Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa uang dadine delangap delongok bae? Karena uripe beli duwe tujuan. Sok bakal duwe tujuan. Mangsa bisa hak kongkon turuku. Contoh aja, contoh. Sampeyan sukiki arepan diajak piknik meng Jakarta. Bengikin bisa turu beli. Ora bisa kan?
persiapan kelambi apa sing tinggo udah dideleng ning konone aku bukan langsung ke Jakarta tapi mampir dulu ke Subang mandek ning Siater sing Siater gebok meng Castello sing Castello nembe nanjak mana ya kan akhirnya kan mikir mungkin oh wayahe ning Siater mah adus engko kelambi kiyen ya kan anone engko kiyen sangune semene luru sarapan beli bisa turu kenapa karena dia punya tujuan dalam hidup kenapa si Ranggal Dina lali bae karena lah tujuane uripe sore-sore geletak terus ya iya makanya membangun tujuan di dalam kehidupan bangun cita-cita untuk apa? Untuk membangkitkan semangat kehidupan makanya wong tua bengen sering takon dengan anak putune senang gedene pengen jadi apa nang? Pengen jadi abri mak lah bakal abri manang kudu sehat kudu rosa makanya sing sholat ya iya sekolahnya kudu pinter kudu rajin ya iya ketika terbangun di dalam dirinya saya harus jadi abri semangat beli sekolah semangat beli mangannya semangat kenapa anak putune sampian pada beli semangat orang duit cita-cita embu jadi apa gede ini iya dibangun dulu keinginannya apa ingin jadi dokter mak saya mak dokter tuh harus cerdas bahkan dokternya goblok kon ini akeh mau mati nah iya jadi kalau dokter itu cerdas berarti sekolahnya kudu rajin belajarnya kudu rajin sebelum anggota keluarga bangun ya senang harus bangun lebih dulu ketika sudah termotivasi dalam diri anak kita untuk jadi dokter dia bangun paling cepat iya kan dia belajar paling giat makan sudah tuh tidak usah diatur wong tua tinggal kari enak ya karena sudah terbangun motivasi dalam kehidupannya orang kita bu motivasinya apa tujuannya dia rani pengen suki males dadi di kaki iya lah ya iya cita-cita mau pengen dadi suki sembayangnya males wiridane males menggawine males kinki wong pengen tau wong ngayal ya kehidupan kita kan seperti itu yang pengen jadi wong sugi sembayang beli wiridan tapa beraka menggawe perangsa rezekinya gedebluk sing langit gak bisa iya kan jadi bakal pengen sugi sembayangnya sing sholat ngibadahnya sing sholat wiridannya sing sholat menggawene sing sholat semono gak masih bukan baik bisa sugi durung pasti sugi semono gak bukan baik tapi ketika engkau betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dunia seisinya akan tunduk di hadapanmu ya iya siapa nih wong kang takwa maring Allah Subhanahu wa ta'ala maka dunia bakal datang mengemis kepada dirimu mereka minta diajak kepada dirimu wah ngomong ngacok di mukonon masa jatuhnya tak ada dewek bukan dengan terus loh saya sudah banyak melihat orang-orang seperti itu orang ilok gulat itunya dunia sih ngutang dulu saya juga nggak percaya dengan hal itu barang mainnya kaken tak kerasa kaken nggak pakai dia uang kibani ngemis lah tulung ki pada tanggal semono ki teka yo jadwal wis kebak ya tak tolak bagian dunia yang ngenes lah ya iya siapa nih wong kang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maka seluruh dunia akan takut kepada diri permasalahannya kita nih beli wedi ning Gusti Allah akhirnya ya dunia nih beli gelem jadi nelara hati kan kita nih demen dunia nih orang bu ya sesek bae weteng kita nih demen dunia nih melayu baik bisa aja dunia sira demen bocah wadonnya orang bu apa beli sesek weteng WA beli dibalas checklistnya loro diwaca orang dibalas dugal beli akhirnya kirim maning kan balasan perangsane tulisan kita ke koran diwacani bae orang dibalas dugal sing wadone akhirnya apa blokir beli nomornya WA maning beli mancing apa beli klemer apa maning ketika dunia kita nih demen dunia nih beli demen kita ini kan permasalahan kita nih ngudak dunia nih orang iya maka dunia lagi demen wah susah diudak teka dewek ngantri syaratnya pareka kalau Gusti Allah
Kan sing duwe dunya maksudnya alam dunya ki endake Gusti Allah sing ngatur ku Gusti Allah. Makanya bakal wong wis dadi kekasih Gusti Allah dunya apa bega halal. Oh masa aja kang ada batas halal dan haram bakal kekasih Gusti Allah ya orang dunya di Gusti Allah kanggo ngampani kekasih ya halal kabeh. Lu kenapa ya? Karena masalahnya dia itu kekasih Allah. Contohnya sing ngarane Nabi Musa kok kekasih Gusti Allah dimpani dunyane Fir'aun. Dunya Fir'aun ku dunya halal atau dunya haram? Haram. Tapi mlebes kabeh ning Nabi Musa. Halal lho. Ya halal dan Musa nya kekasih Gusti Allah. Nanti bakal wis dadi kekasih Gusti Allah mah dadi halal kabeh. Mari kita kan kenapa pun dadi sumpah ya karena kita nih ora pati jelas karo Gusti Allah ya. Kekasih itu musuh itu. Diarani kekasih ya ori dongol-dongol kepokok rajin ngibadah pak bulan puasa ya diarani musuh ya dangal dongol bae anu nene mah pengajian bocah kunku iya kan nah ya iya makanya karena kita nih ora jelas akhirnya status juga menjadi tidak jelas ada batasan-batasan. Kalau kekasih Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah lu kenapa? Karena mereka makan tuh hanya sekedar makan untuk mempertahankan hidup maka apa yang mereka makan tidak ada yang haram. Karena bakal pengen panganan apa bae halal syaratnya apa kan? Siji syaratnya mangan mandeg sedurunge warak. Jadi mangannya kita cukup untuk mempertahankan hidup sehingga daging babi kita makan pun akan menjadi halal. Kenapa? Karena hanya untuk mempertahankan hidup itu bab darurat nantinya. Mengapa mangan dadine haram? Karena kita mangan seporete. Bak durung mandeg ya beli mandeg mantep sementung nyendul wis mantep. Nah iya makanya amanu wa amilus sholihat kenapa menjadi acuan ya karena ini yang menjadikan manusia itu bisa bergerak maju. Dia punya keinginan dalam kehidupan maka karena dia punya keinginan maka dia akan bergerak. Kenapa kita tidak bergerak? Keinginan kita saja tidak jelas. Mbak kededonga kah? Jaluk apa wah? Jaluk sugi sawisi sugi ada apa? Empu. Iya tujuan hidupmu apa? Empu. Oh jaluk ya Allah kira-kira anak sini Taiwan dikirim Gusti sini ngongkong pada kirim kira-kira sawah sini Jabakarang bisa ketebusan maning Gusti panennya kira-kira dadi dijaluki kabeh wak dudu dikakin jaluk apa yang jaluk duit sing akeh bari apa bari sugi sawis sugi arep apa ndrongo iya kan lah ya iya maksudnya yang ternyata sebenarnya tujuan hidup kita kan bagaimana bisa bahagia, bisa tentrem, bisa adem, bisa ayem. Itu kan tujuannya. Lu kenapa kudu sugi? Karena dalam pikiranmu bakal jadi wong sugi kita bahagia. Bener lu? Nah ya iya. Jadi tujuan utamanya apa? Tujuannya kan bahagia. Lu berarti ya kalau bahagia bukan harus sugi. Melarat bisa bahagia. Asal kita mampu bagaimana hidup bahagia. Ketika kita menerima apa yang Allah berikan terhadap kita engkau akan bahagia. Kenapa hidupmu tidak bahagia? Karena engkau tidak pernah terima dengan apa yang Allah garisan dalam hidupmu. Karena kadang-kadang makin Gusti ora papa kita maning alam dunia sengsara blenak ya susah asal mati ini manjing suarga enak temu suarga nih siapa ning kanannya bakal uripe ning alam dunia nih sengsara susah blenak tekan akhirat ditambaki pisan suruh kuburan itu itu jangan kejem temen dia bayangin kalau kamu merasa susah kalau kamu merasa tidak enak berarti kamu tidak menerima apa yang Allah berikan dalam kehidupan bakal wong nerima malah kasusai laka blenak dipaikin ya wis alhamdulillah. Kenapa kita susah? Kenapa kita blenak? Karena kita tidak bisa mengelola apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dewe rabi pegawaiane ngumbangi bae pegel bae weteng. Loh kenapa? Karena kamu tidak menerima itu adalah pemberian dari Allah. Istri itu bukan hanya sekedar pasangan tapi amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika engkau merasakan istrimu itu adalah amanat tetap adem ngamuka kang kayang apa sing di alam Gusti Allah dudu rabinya kitanya waduh ngamuk wong lanang apa beli bisa makanya beli bisa anu ini itu anggur kita sing pegel anggur kita sing pengelan kalau laki-lakinya itu adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala masa ngarep mikiri paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
Alhamdulillah ya Allah, wadon sing tak kawin ternyata normal, masih bisa ngamuk. Normal betul. Bakal wong wadon masih ngamuk, masih sewot, normal mulai. Normal. Lah wayang sampeyan duwe rabi beras entok, duit entok, anaknya nangis galuk belanja, terus rabine cengang. Hati-hati, orang normal rabi kaya gitu. Makanya bersyukur bakal rabine masih amuk-amuk, masih ngumbangi. Alhamdulillah. Ya kenapa? Ya karena sebuah kewajaran dalam kehidupan. Ya kan. Jadi ketika kula lan panjenengan sami menerima apa yang Allah berikan, semua yang ada dalam lingkup kita itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ayo wong wadone duwe laki kaya kon lu singun bae wis mati-matine dhewek. Ya kenapa? Karena baktimu kepada sang suami itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah mengharapkan imbalan dari suamimu, karena imbalanmu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beli ngara dugal karo wong lanang. Tapi bakal ngarepe kebaikan sing wong lanang sesek wetengku. Jare sapane wong lanang teka wong wadon nyiapaken wedang, godhog banyu, platak blutuk. Iya kan? Begitu disuguhaken wedang beli dimek, beli dinung, dugal beli. Kenapa dadine dugal? Karena kamu mengharapkan kebaikan dari suamimu. Kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita ngormati wong lanang. Wong lanang arepan ngormati arep pujareng ono mangga Gusti kula mah pasrah datang panjenengan. Disuguhi mangan, beli dipangan. Kalau durung lilai kalah ya dugal wetengku. Posisi disuguhi wedang beli dinung, disuguhi mangan, beli dipangan. Akhirnya pikiran setruk karepe dhewek ngono. Jadi wis sing penting wong lanang teka kita hormati, digawekaken wedang, suguhi mangan. Begitu wedang beli dinung dhewek. Maksudnya apa doyan ora, Bo? Wis lek bae aja dipikiri bantu. Bonggan beli dinung, tak inung dhewek. Ya, iya disuguhi mangan, beli dipangan, mangan maning lemu ukurane kaya ngono. Ono wong lanang disuguhi nginum beli dinung pikiran, disuguhi mangan beli dipangan pikiran. Perbuatan baikmu kepada suamimu dasar perintah Gusti Allah. Pasrah mangga Gusti. Kula mah wong wadon wis nyumponi kewajiban kula kongkon batining laki. Begitu wong lanang karepe dhewek mangga Gusti. Urusane karo sampean. Mandi pendongane wong wadon kaya kene. Begitu sampeane bakti ngabdi lillahi taala, ora ilok ngumbangi, ora ilok sewot karo laki. Lakine karepe dhewek sok ngucapa, setruk, langsung setruk lanang. Ya iya, hati-hati wong lanang pendong sing paling mati wadon si model kaya kono. Nyambu Jepang kita metak supatani laki kudu beli setruk-setruk dikane galak karo laki. Umbang-umbang bae mangsa nempel-nempel dongane. Lah ya iya, ya tapi ku Jepang kita wis bakti karo wong lanang ora ngumbangi, ora ilok nyentak, tapi wong lanang dianggo karepe dhewe nganjal wae, tulan wae, welerang dadi wis hitung-hitung sampean duwe ngon-ngon rada basang. Sehingga nggak ada susah, nggak ada kutek. Kenapa? Karena semua yakin ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu. Maka yang engkau lihat adalah ini milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia ini adem dalam kehidupan ketika engkau yakin toh semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita ayo jalanaken sing bener. Ya kan aja mentang-mentang. Wong wadon sekian ku ngumbangi dhewek ngabeli wani ngongkon wong sing ngumbangi. Iya, wadon. Mas aja kang apa maring zaman sekian wah lagu ngantemi wong lanang kabeh tembangan. Iya. Wong wadon dugal karo lakine ngongkon biduan, laki budek disrok tembangan. Tembangan sing paling laris waktu pun kan laki budek ora. Beli kabran nasibe badan dua laki wis budek rada itu remek kok perawatan duit ya ketemu kabeh gara-gara randa kali menir kok iya orang selimpet wong lanang ning jok motor duit epetan atusan giliran rabi sing jaluk jajan andalane alasan dompete
Itu berarti wong tani, wong tani ditakoni notak sepil mah. Gara-gara kaji gaul kok. Ya kaji wadonnya kan curiga, ya ceritanya aja. Suwe-suwe curiga, kaji wadon nakoni. Duit modal nggo ngorea ento kanggo hancur lebur wah. Untung ana sing dongol maning wong lanang medik-dik ora kan. Ya iya, lagune siapa? Lagune emek Pak, siap duda. Aja dianggap kalah, wong lanang cuma ngalah, tapi lamun kepaksa siap duda. Wong lanang ngancil lanang suwe-suwe ya. Iya ngomong mau beli wani nembang ya siap duda dilawan ya. Oh itu kan ya itu kan lagu juga bisa menjadi sebuah pembelajaran dalam kehidupan. Bahkan lagu sing bener kan bisa mengingatkan kembali bagaimana hidup, karena hidup itu seperti apa ya. Hidup itu kan gambaran dari sebuah lagu. Jadi lagu itu diambil dari kehidupan. Kehidupan Indramayu seperti apa? Titenana tembangan ya sudah. Kita ninteng di tembangan ku sing ngawit lagu ulah pucuk. Iya, menjaban lagu ulah pucuk kan wong lanang kangelan ngerawati duit. Tarong benting tampangan ulah pucuk, gletak nabe di saut kucing garong, taruh ning dhuwur totol manuk dedali. Makanya pada waktu pun ake wong lanang lara atine kan. Iya kan? Ini gambaran. Jadi lagu itu muncul dari mana? Dari lambang kehidupan yang ada. Kenapa wong lanang lara atine? Karena ngerawatan duit ketemu ambil. Iya kan? Akhirnya ngamuk ke wong lanang, wong wadone dumbangi diusir. Akhirnya harapan mendi maning. Nyambat-nyambat ning layung biru. Ya kan pengen jerit sejeroneng banyu udan banyu mata. Akhirnya mangkat mang luar negeri datine jeritan TKW. Wah yai balik mata kang Umar rong tahun kiriman entok. Ya kan? Akhirnya pada ribut karo mertua. Kenapa beli pegatan? Karena abot ning anak. Sampai tekang dilewani sing wadone ngrewangi dagang kangkung. Ndodok jentul dewetan kaya wong kakecos beling. Ya ini kejadian-kejadian yang terjadi termasuk ning zaman sekian mulai muncul pituah-pituah dari lagu-lagu yang ada. Ya kan? Berarti memanakakan zaman luar negerian kan wis mulai muncul pitudo pituah ditembangaken urip kudu priwen ya kudu sabar jare semane ono ora kana jare sema sing gede sabare jare sema sing kuat atine jare sema sing semangat uripe sebab wong ora duwe akeh rintangan kan bener kan nah jare semane simpel nasihat wong pengen kupat lepet maksudnya lepet ya kan dilep sing rapet. Duh kenapa aja kan? Ya karena rahasia nggak boleh dibuka. Keblesakannya wong sejen aja dikanda-kanda kan unma keblesakannya wong sejen diupload di Facebook. Subhanallah, pelajaran sing nanti Islam tidak mengajarkan seperti itu. Fasirru faktumhu, ketika ada rahasia, ketika ada kejelekan orang lain, tutupi. Jangan kamu menjadi penyebar berita itu. Tapi ketika ada kebaikan orang lain, maka sebarkan berita itu kepada orang lain. Kita kebalikannya wong sejen ditutupi, kejahatannya diembeng-embengaken. Sehingga kasus-kasus kejahatan di Indramayu merebak rame. Kebaikannya lah kasing dongol. Kenapa? Karena setiap kebaikan ditutupi. Kebaikannya kubu, kebaikannya bupati, semuanya merem. Tapi kebelesakannya metu kabeh ning berita. Iya kan sampai geger wisata free Indramayu 1000 lubang. Wisata apa 1000 lubang? Nah iya kita mengikuti penyebar kejelekan dalam kehidupan. Jangan seperti itu. Wong tuanya kita ngomong lepet dilep sing rapet.
Terus dia kan tantang angin, maksudnya aja ilok nantang omongan ya wong sing wis dingin. Jadi dia kan amanu wa amilus sholihat kaitannya. Karena amanu itu nggak cukup, pasti selalu diikuti dengan amilus sholihat, berkarya nyata bahasa kenenya. Mun amilus sholihat konene ngaji maneh. Ya, ngaji itu langkah awal untuk bisa amilus sholihat. Amilus sholihat itu berkarya nyata, bagaimana mensejahterakan kehidupan masyarakat, bagaimana mengangkat dunia pertanian. Kadang-kadang kita belum ngerti nih dunia pertanian lancangnya dadi. Bakal wong bengen kenapa sih bakal yang pojokan sawah kuduana bubur abang bubur putih kok nenek gesek peteknya yang dubur engkau bakal wayai nyugu panggangan ayam ndase dipotel cekere dipotel tancep-tancep baten ning pojokan. Bakal beli ngerti ku meneng aja rewel. Harus itu harus bakat tanah pengen subur mah. Loh kenapa? Karena kaitannya dengan kesuburan tanah, dudu jin setan merkayangan. Tua bengen ku pinter untuk mengangkat unsur hara. Hara itu bisa naik ketika trikodermanya itu banyak. Dari mana trikoderma itu tercipta? Dari percampuran bubur abang bubur putih. Konene kongkon cukul jamur, kun sing arane jamur trikoderma. Jelas? Akhirnya kan laka wong nyuguh karena kafir kabeh sih wong suguh. Nyuguh itu kafir, sesajen itu kafir. Ya nyuguh model apa dikit. Kecuali kita neng kono neng mbah aturan mbah irama nih jangan gelemah panganan kayak kono. Jadi anak-anak suguhan ku kami ya sok takon wong tua pengen bari apa Pak disuguhi ku kanggo sapa ya kanggo penunggu sawah. Siapa penunggu sawah ku rombongannya cacing angge-angge raca. Oh, penunggu sawah bayangannya jin. Nah ya iya, bahkan yang tanah Jawa semua akan bisa berjalan lancar, bakal suguhannya bener, bakal sajennya bener, termasuk acara model kayak kenen sajennya beli bener, bubar so. Teka tenda, laka sajen-sajen acan, apa beli nafsu tukang tenda? Lah ya iya, tukang son teka, suguhi apa suguhannya tukang son, ku kopine geletak 5 renteng, udute 5 bungkus, berasnya 10 tang, serok adem sonnya kayak begikin. Cocok ya suguhannya ya. Tapi sok tukang son sekalipun wis dibayar laka suguhan kopi laka udut apa beli merkesek tukang son main puntir-puntir berani ini mah dipilihakan mikir ganggu kian diajak kuan iya kan. Nah iya ning diesel suguhi supaya apa diesel disuguhi supaya tukang diesel yang bolak-balik niliki diesel solar entok tak beli jadi ini pengajian kontokan solar diesel lah kasuguhane jadi duduk jin sih ngamuk. Nah ya iya bongen wong hajatan kudu dipasangi pujuan suguhan enggak pojok saka pancer ning di bakal saka pancer wadahnya paling gede suguhannya paling lengkap. Kenapa aja saka pancer suguhannya paling gede paling lengkap ya yang bakal saka pancer kuning tengah-tengah kumpulnya wong ning kono bakal saka cilik ya peragat suguhannya makanya wongnya bari kuat melek suguhannya sing akeh mbawon suguhi sing bener mbawon lah kesuguhannya apa beli jogrek pengobeng ngelingin nulak ke banyu sasarannya kan cari ini silahku. Ya iya cuman permasalahannya image berpikir kitanya itu bakal suguhanku urusannya karo jin setan merkayangan yang ikut mau ujarnya kono jin setan merkayangan wong bengen subhanallah wah sawah pengen bagus oh berarti kudu dikembangkan jamur trikoderma makanya bengen mah nyawa kudurung anak paculku nganggone lincung slap bubrak suwe beli. Makanya zaman Syekh Syarif Hidayatullah beserta Sunan Kalijaga membuat upadaya alat pertanian. Bakal tani pengen bagus set nganggone pacul kanggo mapahaken sing muncul. Ketika alat pertanian arane pacul. Maka wong tani bakal sawah pengen barokah kudu nggo pacul. Maksudnya dipapah aja diucul. Apa sing dipapah aja diucul gagange pacul arane doran maksudnya dongah karo pangeran
Oh, jekunu ya ya iya. Doran-doran ku aja do karo pangeran atau donga ameng pangeran supaya pertaniannya bagus. Makanya arepan nyawa sedekah bumi jaluk karo Gusti Allah. Mau sedekah bumi darahnya nyembah bumi. Bukan. Itu upaya kita karena tanah itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin kepada Allah, ya Allah kami akan menanam bumi nih, diomong bumi sirar ketanduri, iya kan, cukulakan kang bagus kang gawe manfaat kanggo kehidupan kita. Makanya ditarong tengah-tengah sawah supaya apa? Supaya anak putu weru ning sawah kaki buyuteko aja sampai anak kongkon ngirim beli ketemu sawah dhewe gitu. Oke beli ning kene. Akeh bocah nom sing ora weruh sawah bapane ngendi. Ketika anak putu orang weruh sawah ini ngendi, apa yang terjadi? Ya boro-boro bisa nyawa, paling geledak bapane mati didol sawah. Benar? Ya geledak maning didol, akhirnya sawah Mekarjati dikuasai wong kana-kana. Wong Kertajati ini ora gablek apa-apa, bisa jadi masyarakat Mekarjati terusir dari Mekarjati dan ditempati oleh orang lain. Kenapa? Asetmu tidak dipertahankan. Ada, ya banyak gua. Contohnya Delengen, Jakarta. Penduduk Jakarta itu adalah Betawi aslinya. Segini di Betawi ini. Entok tanah ditoli kabeh. Lah ya iya, suatu saat itu bisa terjadi di Mekarjati. Anak putu beli weruh ning sawah, akhirnya sawah ditol, ning Cina ditol. Akhirnya semua sawah di Mekarjati dimiliki oleh orang asing. Kamu orang Mekarjatinya terusir dari daerahmu sendiri. Ya makanya kudu ada sedekah bumi supaya anak putu weruh kenang sawah, cara penggarapannya mekenen, cara pengolahannya mekenen, dididik anak putu kita kongkon nyemplung sawah. Makanya sandiwara ditaruh di tengah-tengah sawah kanggo pancing gelem mudah beli supaya apa? Belajar ngedek-edek sawah. Jadi sebenarnya mas sandiwara kepancingnya jadi ditanggapakan wayang sandiwara. Begitu selesai panen ada acara makan sri, beberak pikir, bebunga pikir, maka ditanggapakan wayang. Kenapa wayang? Karena bengene dalam wayangnya itu kiai gedean wali. Wah. Makanya aja sembarangan wayang itu budaya Indo haram. Ketika wayang itu diharamkan, akhirnya wong Islam lah kasih ndak di dalang wayang wong Hindu, wong Buddha berhenti penyebaran Islam dari wayang karena dalang itu wong Islam. Mending bae wa ari dalange masih Islam kaji bisa ning celeng ngene dalang pinggir dalang sepur arsono Islam maning bakal dalange Islam cungkringe gang waca bismillah. Lah ya iya, ceritanya menceritakan bagaimana penyebaran ajaran agama Islam. Malah ngelakon Semar lunga kaji, wah bayangin wah kakange bibitan yang dewa lunga kaji saking apane ngebatnya budayawan Islam. Dewa pangerane Buddha Hindu kalah beli sewot wong Hindu. Sok lamun Gusti Allah dipateni ning Spiderman apa beli ngamuk wong Islam. Iya kan? Tapi Sunan Kalijaga menyatakan dewa guru kalah karo manusia sing gawa jimat kalimatus syahadah. Apa bukan penistaan? Cuman hebat gawe ceritane. Sang Yang Tunggal anaknya duduk Batara Guru dewe, tapi Sang Yang Tunggal duwe anak endok. Ono nerakana. Iya kok putih-putih dadi Semar, kini dadi Togok, kini dadi Batara Guru. Sing tuane arane Sang Yang Rancasan. Kulit endok disigar dadi loro, akhirnya dadi Suwarga Bandang karo Suwarga Manik Loka. Akhirnya perang antara Bandang Manik Loka. Iya kan? Bandang dipimpin Sang Yang Rancasan, Batara Guru kasoran nyambat Semar beli. Kakang riwen, iya kan? Akhirnya Semar teka, iya kan? Ya jimat kalimatus syahadah di beber melesat di Rancasan. Rancasan Sang Yang Gembolo erang banyak ki kabur kabeh. Oh Gembolo duwe anak putu rombongane bencari. Ya Rancasannya ya gonjaka metune. Onene duwe anak acor. Ya itu begitu hebat. Sunan Kalijaga ngarang cerita kuon berawal dari cerita Jan Banujan. Ya kan ceritanya kan Jan
Banu Jan. Dari mana cerita jan? Ya kan dari Al-Qur'an, wa khalaqtul jan. Bibit jin iku arane jan. Kono ini dua anak turunan sampai tekan Nabiullah Sis alaihi salam. Kok jan mudun mendunyakin melalui siapa? Melalui sir Nabiullah Sis alaihi salam. Kau Adam ning alam dunia dua anak arane Nabi Sis. Sis dua anak kembar loro arane An-Nur karo An-Nus. Cuma karena wong Jawa alif nun wawo ro diwacane Anwar. Alif nun wawo sin diwacane Anwas. Jadi anaknya Nabi Sisku Anwar karo Anwas. Anwar nurunakan para sangyang karena benjang kang arane Anwar iku diarani sangyang Nur Cahya. Nur Cahya duwe anak arane sangyang Wenang, Wenang duwe anak arane Tunggal, Tunggal duwe anak arane Manikmaya, Manikmaya duwe anak Brahma, Brahma Sada, Brahma Sentapa sampai Sekutrem. Sekutrem duwe anak Begawan, duwe putu Begawan Manumayasa, Manumayasa Sembrana, Sembrana Begawan Sakri, Sakri duwe anak arane Palasara, Palasara duwe anak arane Abiyasa, Abiyasane duwe anak Pandu, Pandu duwe anak Arjuna, Arjuna duwe anak arane Abimanyu. Kok Abimanyu dia anak arane Parikesit, Parikenan, Yudayana, Yudayaka, Jaya, Amijaya, Rawis, Rengga, Panji, Amiluhur, Panji, Asmara Bangun, Munding Sari, Munding Sasi, Munding Wangi, sampai tekan Jaya Dewata, Prabu Siliwangi. Ya kaya, bungkus tenang abah ya iya itu cerita yang dibuat oleh Sunan Kalijaga. Kok Prabu Siliwangi mancing ajaran agama Islam, maka bertemulah turunan sangyang dari Anwar dan turunan Nabi dari Anwas pada diri Syarif Hidayatullah. Baka embok sing turunan sangyang putri Prabu Siliwangi kawin karo Nyi Subang Karancang baka bapak turunan Mekah Syarif Amrullah atau Syarif Abdillah dari Azmat Khan, iya kan, kawin karo wong Jawa duwe anak arane Syarif. Siapa Syarif? Siapa? Syarif Hidayatullah. Sijine duwe adi arane Syarif Nurullah. Syarif Hidayat kongkon dadi raja ngarep beli gelem isun pengen balik meng tanah Jawa, pengen nyebaraken ajaran agama Islam. Maka dari tangan Syarif Hidayatullah mulai Islam tersebar kang tulisan tanpa papan, papan tanpa tulisan. Onom jadi penyebarannya melalui perlambang-perlambang upat, lepet, tangtang angin, pacul, dipapah aja diuculkin arane doran aja ado karo pangeran. Sampai kapan? Maka bolongannya pacul diarani bawak seobahe ning awak. Wis aja pakai ao-ao. Nah iya, jadi sejarah itu penting dalam kehidupan kula lan panjenengan sami, karena orang yang hebat itu adalah orang yang tahu asal muasal awite priyen. Kita Indonesia ini bukan merdeka hadiah dari Belanda, bukan hadiah dari Jepang, tapi hasil perjuangan. Maka pertahankanlah kemerdekaan Republik Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus. Setelah kita amilus solihat, bagaimana supaya pekerjaan kita ajak dan baik? Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Buka peluang kritik sebesar-besarnya. Tawasau bil haq, saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Apa maksudnya? Tawasau bil haq itu kritik. Syarat kritik itu adalah kebenaran, bukan kebencian. Boleh mengkritik bupati, boleh mengkritik camat, boleh mengkritik kubu, asal syarat dari pengkritikanmu adalah nilai kebenaran, bukan dendam dan kebencian. Ya iya, pun malah gune Mansur ditembangaken yang termayu. Untuk apa kau hadir di sini? Jadi dewek menembangi Bupati Dermayu. Nah, ya itu kan kesalahanmu sendiri. Ya iya, kritik boleh, tapi syarat mengkritik itu apa? Syaratnya adalah berdasarkan kebenaran, berdasarkan fakta, berdasarkan data, bukan karena kebencian kita kepada seseorang. Tawasau bis sabr, yang dikritik juga harus sabar. Bokat bener omongan bocah punku aja dituntut pengadilan.
Mau yo kritik boleh, kritik asal kritiknya yang membangun. Enggak wong kritik dihantem di kabeh. Yang membangun itu seperti apa kritiknya? Kan konon lah. Nah ya iya. Jadi yang dikritiki jangan kamu jawab, jawablah dengan tindakan dan perbuatan. Karena ya cuma-cuma saja kita menjawab. Iya dan itu ya pasti. Maju maning apa yang kita bebas ning tayangan YouTube Ilham TV Azka TV pun akeh komentar kiai karepe dhewe kiai sesat kiai edan. Emangnya gue pikirin kalau saya jawab satu persatu dari pertanyaan mereka habis waktu saya. Kapan kita membaca bukunya, kapan saya memberikan pengajian? Ya seorang ngurusi model kayak kono bakal kiai debating ngeluang berarti kiai lah kepegawaian kan kah? Oh ya pegawai debat malah debat ini nguru kayak kapan? Itu jokongkon menghadiri debat ini ya apa pegawaian kenapa ya jadwalnya bekupek kapan debat ya bagaimana saya memahamkan masyarakat bagaimana memberikan pengajian kepada masyarakat nguru kibot boro-boro ngurusi debat jadi suara pati ngurusi pun komentar bae serok ujar kono tuan gini sesat emang ya gue pikirin yang penting laris kita ya kan karena kritik itu sebuah keniscayaan. Aja maning pun tingkatnya Hasan Wahyudin Kiai Cak apa Profesor Doktor Kiai Haji Said Akil Siraj dia ini sesat Kiai Mustafa Bisri Profesor Doktor Bore Syihab kurang sepirane cerdas banyak yang mengkritisi Hasan Wahyudin kader kesumbuk yuyu daun dongol kepedak pisan haus dikritiki emangnya gue pikir ya iya, yang penting saya memberikan pemahaman kepada masyarakat, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berita sing beredar kan Hasan Wahyudin, wong main oli, wong mabuk oli. Kapan kita ngomong oli? Nah, iya kenapa Jakang diem aja? Ya ngapain? Bukan diem, ada cara tersendiri ngomongin wong mabuk. Medak, bocor lagi pada mengapa? Minuman keras haram, neraka kabis loh, bakal beli di botol, ndak saya ukuran itu. Iya kita harus punya cara dong ngasih tahu mereka. Bukan saat seperti itu. Oh bapak saat DWK lagi dua masalah. Ini gak jam mabok baik sih urip. Ya kamu ampun kita. Ini apa masalah kenen? Oke solusinya mekenen, caranya mekenen. Sok membayang kenen. Begitu wis bener ada ceplas mari apa sih udah beli balik ya kan kita kena yang kono maning mabok maning sekang gini dia itu wis satu ya ada trik dan ada cara ya kan duduk sih uang main jelas di uang mabok kapan gitu suruh ngomong kono sampai kapanpun saya akan tetap menyatakan minuman keras itu haram judi itu haram kenapa jangan ngarang ngomong-ngomong kan ngapain dia ngomong-ngomong kan ngerti bocah pun yang main bloli coba ketangguhan kakak polisi mah nangis gitu. Dan beli 5 tahun apa iya kan ya iya ya tadi ya makanya gula lan panjenengan sami apa yang harus kita bangun pola pikir ketika pola pikirnya itu sudah jalan dia percaya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maka secara otomatis menciptakan kehidupannya bahagia maka dia tidak akan pernah melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena orang yang melakukan kemaksiatan biasanya hidupnya tidak bahagia maka dia mencari kebahagiaan dari jalan negatif. Kenapa mangkat meng-CI? Kenapa kudu meng diskotik? Kan cari bahagia. Tapi kenapa kita beli meng disejong bahagia makinin bahagia ngapain atuh-atuh? Iya kan? Nah ketika kita bisa menciptakan kebahagiaan secara sederhana maka nggak mungkin kamu mencari kebahagiaan di luar maka sebisa mungkin kita berbahagia dengan hal-hal yang sederhana itulah amanu wa amilus sholihat kemudian tawasau bil haq kita boleh mengkritik dasarnya kebenaran bukan karena benci kepada orang yang kita kritik tawasau bisober kamu yang dikritik juga sabar bokat bener apa sih dia omongakan saya sering membaca komentar di Azka TV, Ilham TV, Hasanah TV semua yang upload saya nggak pernah larang channel di basing upload kita ya itu bagaimana Jokang banyak channel-channel yang tidak begitu ngapain kita terkenal karena golongan kubun pengiklan gratis orang lokak bayar cukup ya iya settingan tekan deh balik deh itu bagaimana ya silakan saja tapi itu kan ada hak karya cipta lain sebagai saya nggak ada urusan mau gak bakal rezeki mata kadenya
Iya, orang perlu dijaluk, kok ngulungi dewek, kudu terong bungkus, kadang-kadang kaos, kadang-kadang rayaan ngirim sarung ngirim, itu kan rezeki. Alhamdulillah, orang kudu dibelawi-belawi, belawi anak kayak ngapa malah tambah kepisan sih ngapa, itu supaya jor temen lah. Nah, akhirnya ya, Anda kan punya channel sendiri, saya punya channel sendiri dengan karya sendiri. Ada channel ada, Hasan Wahyudin Channel, tayang setiap malam Selasa, itu live streaming kajian tafsir Al-Ibris setiap malam Selasa. Bokat beli bisa teka nggak ada channel Hasan Wahyudin Channel. Komentarnya macam-macam. Komentar ya, ini kiai apa ngaji sih itu awal sampai tekan perakat, nggak ada ayat-ayat sama sekali. Ini Kang bagaimana, harus dia nyerang apa nih, dia bener kok ngomong, berarti dia mengatakan itu dia selesai mendengarkan omongan saya 1,5 jam. Berarti dia ini pengikut saya, dia bukan benci kepada saya, dia cinta kepada saya, dia menginginkan saya untuk lebih baik. Berarti dia hebat loh. Anda akan bisa maju dari mana? Dari orang yang membencimu, karena orang yang paling tahu kesalahanmu itu adalah orang yang benci pada dirimu. Maka nggak perlu dijawab, kita perbaiki saja. Bener omongan Kin. Oke, saya perbaiki. Ini setiap ngaji 1 ayat 1 hadis itu minimal. Iya kan, nah, akhirnya terus berkembang. Anda akan menjadi hebat ketika engkau mendengarkan orang-orang yang mengkritik tanpa menjawab. Tapi buktikan aku bisa. Oke, aku turuti apa yang kamu inginkan. Itu akan menjadi lebih baik. Makanya wal asri ketika diterapkan dalam kehidupan itu ayat yang dahsyat. Ya, karena setiap sekolah bengen, ya kan? Sekolah bengen kan sih dibaca wal asri, begitu wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bis sabr. Wis prakat area kursi terus mbak ya wis prakat beli ya kita garapan balik gitu. Ya kan wis prakat ayat kursi ini. Iya kan, bahwasanya hidup manusia dalam kerugian. Siapa yang tidak rugi? Alladzina amanu, orang yang mempunyai tujuan yang jelas. Wa amilus solihat, dan berkarya nyata. Tawasau bil haq, dia membuka peluang kritik. Tawasau bis sabr, ketika dia dikritik dia akan menghadapi segala sesuatunya dengan sabar. Maka niscaya kehidupan kula lan panjenengan sami ajak adem ayem selamat dunia sampai tekan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kun masang dia nar ngomong terus beli ya kita marepan wisan upat lepet tantang angin praga ya kan, wal asri praga. Alhamdulillah, begitu tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Bocah sekolah balik, kita ngaji tinggal kari balik. Alhamdulillah. Moga-moga ketemuan kula lan panjenengan sami dalu sapuniki bisa membuka alam pikiran kula lan panjenengan sami nuju keriduan datang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kurang langkungnya saking kula nyuwun agunganipun pangapunten bilih wonten kelepatan atanapi kekurangan. Kupat pirang-pirang kupat beli nyusul kupate wong Jagapura, bokat kula wonten sanlah lembal lepat kula nyuwun den pangapura nggih. Saking kula semanten nggih sekalian dong mata kini. Ayo monggo kula lan panjenengan sami sareng-sareng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an. Amin. Kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا دعاؤنا كما مرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد.
برحمتك يا أرحم الراحمين. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Semantan mawon saking kula kodang langkungan jawan agunganipun pangapunten billail hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.